لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia iman, Islam, kesehatan kepada kita semua, sehingga hari ini kita semua dapat berkumpul di acara yang mulia, yakni Majelis Ilmu Madrasah Ayah Bunda Kajian Wali Santri Rutab Al-Qarni dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak yaumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki acara, marilah kita awali kajian parenting hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sapa pagi hari ini kepada yang terhormat Bapak Dukuh Bapak Mindako, yang terhormat Ustadz Ikhlasul Abdi Nugroho MPD yang insya Allah masih dalam perjalanan, dan yang terhormat dan yang paling kita muliakan kepada ibu kami, Ibu Sumilah, Ibu Asminah, dan Ibu Muh Subadi Rohman, yang mana atas doa-doanya kita semua bisa melakukan kebaikan hari ini. Yang tak lupa, yang paling penting, selamat datang dan yang terhormat para wali santri Rutab Al-Qarni yang alhamdulillah hari ini dengan penuh kesungguhan memberikan waktunya untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang telah panjenengan hari ini berikan dalam rangka menuntut ilmu memberikan jalan kemudahan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan akhir yang insyaallah husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum nanti ada tasmi dulu mawon ya, anak-anak sudah sangat semangat nih ya. Kepada santri-santri tercinta Ustazah, sudah siap? Sudah, insyaallah. Monggo bisa buat kenang-kenangan di video ya. Santri-santri kita ini adalah santri-santri angkatan pertama ya. Jadi sudah 3 tahun ya, kurang lebih jalan 4 tahun. Dan alhamdulillah sebagian besar anak-anak sekitar 7 orang ya sudah masuk tilawah Quran ya. Alhamdulillah. Dan sudah hafal beberapa juz 30 dan juz 29. Kepada santri-santri kami yang solih-solihah, kami persilahkan untuk melantunkan ayat suci Al-Quran surah Al-Mulk juz 29. Kepada santri-santri dipersilahkan.
fis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun azim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Amintum man fis samaa'i yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i ay yursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadir. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ilat tayri fawqahum saa'irin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa
Sebelumnya saya akan bacakan riwayat hidup beliau, Al-Ustadz. Beliau diberi nama oleh bapak ibu beliau, saya yakin titik yang lainnya. Beliau adalah doktor kandidat Ikhlasul Ardi Nugroho. Beliau lahir di Sleman tahun 1982. Sudah memakan garam yang sangat banyak sekali. Artinya pengalaman loh Ibu, pengalamannya luar biasa. Nanti kita akan sampaikan. Beliau sekarang beralamat di Tegal Gendu. Tegal Gendu itu kota gede. Kota gede itu ler Giwangan. Giwangan itu mengiringi ngalir 12 mentok tekan Bangjo nomor kali ini Giwangan. Jadi sekitar mungkin 12 atau 13 km sekitar itu 13 km. Kemudian saat ini beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Negeri Yogyakarta, IKIP Jogja. IKIP. IKIP Jogja Bapak Ibu ingkang mbok bilih Bapak Ibu ngertosipun sebuah universitas ingkang nyiptakaken guru. Nah, beliau menika di jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Artosipun bagi jurusan menika konsentrasinipun kagem menyiapkan guru sekolah dasar. Berarti beliau itu pakar pendidikan anak di usia dasar. Beliau saat ini sedang menempuh S3 di pendidikan dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu kemudian pendidikan non formal beliau pernah mengenyam pendidikan di Wahdah Islamiyah, atau pengajian Wahdah Islamiyah. Kemudian riwayat organisasi, beliau juga aktif di organisasi masyarakat Wahdah Islamiyah dari 2006. Menawi ngertos Ustadz Zaitun Rasmin, Ustadz Zaitun Rasmin, sing biasa ten ILC niku lho. Riyen saat ini pun ILC pun pindah itu. Nah, beliau merupakan salah satu pengurus Wahdah Islamiyah. Beliau adalah ketuanya di Indonesia. Kemudian Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah Yogyakarta dari tahun 2010. Kemudian Ketua Komite Kutab Darussalam. Kutab Darussalam itu setaraf SD ya, setaraf SD Kutab Darussalam. Beliau menika ketua komite nipun, sehingga memang kepakaran beliau tidak perlu diragukan lagi. Kemudian yang keempat, beliau menjadi penjaminan mutu utawi napa nggih gampanganipun sing dados jamin mutunipun Madrasah Ibtidaiyah Al-Wahdah wonten ing Sleman. Lajeng terakhir motivasi beliau, tidak ada balasan suatu kebaikan melainkan suatu kebaikan. Ahsantum li'an fusikum wa in asatum falaha. Kebaikan akan balik lagi kepada kita, begitu pula sebaliknya. Semoga dengan apa yang kita ikhtiarkan dalam kebaikan, semuanya akan kembali kepada kita sebuah kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Begitu riwayat singkat hidup beliau. Lalu kemudian waktu dan tempat kami persilakan kepada Al-Ustadz Dr. Kandidat Ikhlasul Ardi Nugroho. Kami persilakan. Ini ditemuk bisa ubah. Jarang pakai kayak gini. Ya, bismillah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi washabbihi wa man wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasa syukur mari
kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesempatan pada hari ini, kesehatan pada hari ini, keimanan pada hari ini, sehingga meskipun saya muter 6 kali tadi ya ketemu gitu. Terus alhamdulillah tadi kok disusul gitu, ada boncengan Bapak Ibu, kok bablasan Pak. Ya, saya ngerem terus balik ke sini gitu. Ya, alhamdulillah. Qadarullah, ya atas takdir Allah juga Allah menuliskan semuanya ini di Lauh Mahfuz dulu 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Dan baik Bapak tadi disampaikan saya kerjanya di UNY ya, dulu IKIP ya, di sini UNY ya, Universitas Negeri Yogyakarta, IKIP lama gitu. Terus kita narik kelas sekolah tangguh di Pak. Ulangi PGSD kan. Kita narik kelas sekolah tangguh di negeri. Iya, biasanya ngiranya kayak gitu. Saya sebentar. Saya pakai camuran gitu. Enak ramah gini nak kecepet nak repot malah. Ya Ibu Bapak, anak saya 3, dua-duanya tidak di SD negeri semua, tidak di SD Selatan dan SD negeri, tapi semuanya di Putab Darussalam di PKBM namanya. Oh iya sebenarnya ya program kegiatan belajar masyarakat non formal. Iya, terus simbahnya anak-anak itu takon. Iki kok nek randok ijazah iki piye uripe Gusti Bu? Uripe kok yo gantung ijazah to. Saya sampaikan gitu pada ibu saya Bu, kalau yang namanya matematika, IPA, IPS itu diulang ke Bapak Ibu Dewi ya jadi so sakit waktu. Tetapi kalau kemudian akhlak perilaku anak-anak kita itu wis kedadean gitu, sudah kebacut, dan dari wakil saya bilang itu sama ibu saya. Oh, menurut dia lihat itu lain hari tanya lagi. Saya jadi kurikulumnya kepiye gitu. Orang berikut dan saya itu dosen PGSD, saya itu ngerti kurikulum SD seperti apa. Kok jangan kok tanya saya masalah kayak gitu. Oh ya sudah. Ya wis. Jadi ya pun gitu. Ya, akhirnya terus sampai disurvei sama ibu saya. Bapak Ibu sekolahnya itu disurvei. Duit gedung apa difoto pakai Facebook. Akhirnya sebulan ini apa sih? Akhirnya juga terbiasa ibu saya gitu. Ketika anak-anak saya tasmi memperdengarkan hafalannya di gedung yang alhamdulillah mewah dan jebul menemukan. Ternyata sekolah di PKBM itu tidak kemudian terus menjadi kelas kedua gitu, Bapak. Justru di situ saya sangat terbantu dan ini yang saya senang Ibu Bapak kalau sekolah di Putab itu saya sekolah nggak cuma anaknya Ibu Bapak, tapi orang tuanya. Ya, saya itu berulang kali ditegur sama kepala Putab atau pengelola pendidikan di Putab. Dulu pertama kali saya diundang dengan niatnya sekolah ke Porato kayak gitu itu saya yang mendaftarkan anaknya saya bayar itu kayak gitu. Ya saya diam aja gitu. Ya gimana lagi orang kita kan bermitra dengan sekolah atau jadinya bukan laundry ya Bapak ya sekolah itu ya laundry itu gini. Kita anakku ya tak bayar aku mulai dari HP nariknya sopo. Laundry itu enggak, sekolah itu enggak laundry. Jadi hanya disuruh yang bayar bareng, anaknya dikemonah dimomong dari HP. Nah itu namanya sekolah. Beda dengan laundry. Laundry ya kayak ya saya berulang kali ketemu di sekolah dasar itu seperti itu. Pon bu karepe kajengan. Nah kayak gitu kan dengan orang tua. Pon monggo kalau pasrah lari pulau akan sedih ribun ke cukup ada kayak gitu di SD salah satu SD. Ya baik Bapak
Mudah-mudahan betah ya. Betah-betahan ini biasanya itu gampang. Nah ini sih ceramah daripada mendengarkan. Padahal telinganya 2, mulutnya 1 gitu. Jadi Bapak, amanah Allah itu ada 2 di anak-anak kita. Yang pertama terkait dengan pertumbuhan. Badan itu berkenaan dengan pertumbuhan, dan yang kedua adalah badan itu perkembangan. Badan itu untuk pertumbuhan, maka kita berikan itu ya. Baik, halal, pola tidur, pola aktivitas, olahraga. Baik itu maksudnya apa? Baik, cocok untuk tubuh. Jadi gini Bapak, kan ada yang cerita nih, Rasulullah itu sukanya makan apa sebenarnya daging kambing ya, kan gitu. Apa sih? Mungkin goblin gitu. Apa goblin? Ya pokoknya gitu ya. Cuma kenapa kok ada hal-hal yang tidak bisa kita makan sementara itu kesukaannya Rasulullah? Kayak saya ini kalau makan apa? Kok makan sih? Kalau madu itu makan apa minum? Ini kental itu. Bisa lebih. Ya minum madu itu banyak itu lengket tutupnya, jadi dikurangi. Nah halal itu, toyib itu cocok untuk tubuh kita dan bagus. Anak saya suatu ketika tak berikan pizza dan tulisannya buntu gitu. Dilepas toh. Loh, gimana nih? Habis itu di lain hari tak tekonin telo godok. Terus jagung, gedok kayak gitu, mesti entek. Iya. Oh, berarti cocoknya kalau kayak gitu-gitu. Ya sudah, alhamdulillah. Ya. Jadi snack kami itu sederhana. Ya cuma tinggal jagung manis di pasar itu kan sekilo. Dimasak pagi hari, mesti sore habis. Ya. Alhamdulillah. Nah enggak makan tempe itu. Suka dengan anak saya itu tempe tapi jangan di ini ya, jangan digoreng ya. Itu sebenarnya bukan tempe mentah, matang itu. Tempe di sisi kan kayak madu itu di snack itu enak banget. Jajar. Langsung. Ya itu sumber probiotik baik. Ya. Halal. Ini halal contoh ya. Halal itu loro. Kok loro enggak rasukan kalih gitu. Gitu. Halal itu dari mendapatkannya dan dari zatnya. Dari zatnya itu memang dari makanan itu halal. Ya, bukan daging halal. Kemudian olahraga, Bapak Ibu lari olahraga kan senang banget. Dicolke gitu kan olahraga. Nah, Arab suruh lari di apa? Kentongi gitu. Boleh candi Allah kan gitu kan? Betul kan? Kata candi Allah betul. Candi Allah. Itu saya lestarikan Pak di rumah saya. No, candi Allah mlebu. Kenapa? Karena mau maghrib itu setan-setan pada berkeliaran. Nah, nanti nyaplok. Ini orang nyaplok dulu pas berapa tidak mau. Pola tidur, pola lain ya istirahat dan seterusnya. Nah, yang perkembangan ada 4 itu Bapak Ibu. Emosional, spiritualitas, sosial dan intelektual. Emosi anak kita, nesonan apa orang, spiritualitas itu berkenaan dengan agama anak kita. Nek usia 7 tahun itu berarti sudah harus dibiasakan sholat. Usia 10 nek orang bisa dipukul, nek orang ditepiling gitu. Dipukul itu maksudnya ini ya begitu mau lek nak sholat. Nah, ini ya orang waton. Ya. Kok ditabok biasanya. Sosial. Nah, bagaimana ibu bapak bisa mengontrol anak-anak kita itu bersosialisasi dengan temannya, kepedulian dengan temannya, saling berbagi dengan temannya. Nah, yang rada repot nanti siap-siap nanti kalau sudah mau balik terkait dengan ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, itu sudah sejak sekarang disiapkan. Jadi ibu bapak mendidik anak itu nyiapkannya bukan kalau habis lahir ya, bukan, tapi sejak mau mantenan. Tenang ya.
Saya juga ngerti juga ketika saya sekolahkan anak saya di kota itu sebulannya hutang ke pengasuhan untuk anak saya itu banyak. Saya tuh suka minta maaf sama anak saya, do, bapak jalan ngapura ya do, biar rata kemonah, sing bener kayak gitu. Saya juga sering minta maaf sama istri saya dulu ketika hamil kok sampai stres misalnya kayak gitu. Itu tuh kayak gitu. Saya sering gitu minta maaf. Ya karena itu, karena kan usia kehamilan itu seorang wanita kan tidak boleh sampai mikir loh, gitu. Karena ketika mikirnya seorang ibu itu nanti ngefek ke janinnya, gitu. Sampai istri saya itu kena preeklamsia, naik mikir, siki kok kamarnya kok dipel, itu tuh naik tingkatan tuh, apa sebenarnya? Tensi, Gusti. Itu tuh iso putus plasentanya, jadi pilih dua, itu atau bayinya. Ya sudah, akhirnya ya tiap seminggu sekali cek darah. Tapi lahirnya cuma nggak sampai 2 jam itu ternyata dari 3-3-nya itu Bapak. Ya. Yang terakhir ini saya anak kesempatan nonton tenang, nonton yang tentu kayak ngomong gitu. Sebulannya kayak gitu, makrucut. Ya, jadi bukan 1 sampai 10 itu cuma 1,5 jam. Iya, jadi cepat. Berangkat pisah jam 10 udah bersih. Wah, cerita melanjutkan. Itu sosial, nah intelektual terkait dengan kepintaran kognitif ya, bahasa ilmiahnya itu ya kayak ilmu pengetahuan umum gitu. Kalau yang spiritual, Al-Quran itu maksudnya yang sana yang spiritual. Ya, bukan kognitif. Kok saya masukkan ke sana karena gini Bapak. Sejak bayi itu anak-anak sudah bisa mendengar. Ya, ketika ditiupkan roh di sana, nufus, nah itu sudah kita bisa ajari. Yang ketiga itu saya namanya apa ya? Placenta previa apa ya? Kalau ya sudah divonis sesar istri saya, ya gitu. Terus saya tanya kepada dokter, dok ini tambahnya apa? Ya doa. Tidak yang lainnya, doa ya doa saja. Ternyata gampang. Sebelum doanya cuma minta tuh. Nah iya, nggak harus mengeluarkan biaya tuh. Oh kalau gitu bisa. Gampang. Akhirnya Bapak di rumah potongnya adaran, Masya Allah, kamu coba gini, sangat cukup belajar kayak gini. Perutnya itu tak gemuk gitu. Dan saya bacakan ayat Al-Quran, saya bacakan surat Maryam. Tapi apa-apa boleh. Kemudian tak naikkan ini, tak halus munggah kayak gini. Alhamdulillah, normal lainnya. Iya. Itu ternyata mau doa gitu. Dalam tanda kutip ya, cuma doa, ternyata hanya rukyah atau ya bisa menyembuhkan placenta previa. Ya sudah, alhamdulillah. Ya, itu apa? Bagaimana? Baru saya dikasih. Ya. Nah, untuk itu semua, tengok 2 lembaga itu, Bapak. 2 lembaga itu, 1 keluarga, yang kedua sekolah. Kenapa? Karena kita 24 jam nggak mungkin bersama anak-anak kita, kan? Nggak mungkin. 24 jam nggak bisa. Kita seorang ayah itu punya kewajiban cari nafkah. Ibu punya kewajiban untuk utamanya itu melayani suami dan pekerjaan rumah. Saya menikah tahun 2000. Ketoke lho, ini ketoke ini. Yakin lah 2008. Ya. Oh betul kok, anak saya itu yang pertama itu 2011 lahirnya. Ya betul. Ya. 2008. Sejak 2008 istri saya itu nggak pernah menginjakkan 1 kali pun kakinya ke pasar. Karena yang belanja suami saya. Iya. Ketika ditanya, kok gitu Pak? Ya, jenengan tega kok istri Anda angkat-angkatan di pasar kayak gitu dengan orang-orang lain yang bukan mahramnya. Oh gitu, iya.
Cuma kadang-kadang ketika saya itu dandani listrik itu Bapak, rai saya itu jarinya di jalur bujuku. Ya Mas, berapa? Lu murung. Ya, ini bukan wolak-walik zaman loh, tapi karena memang saya elektronik itu kurang bisa. Nah, istri saya pernah kerja di pabrik elektronik di Batam 2 tahun. November. Nah, terus mestinya gimana kita itu ngomong anak-anak kita ada ABCD itu nganu ya Pak, itu singkatan makso ya. Nah, D-nya itu kan dan gimana lah, gak ada yang cocok, jadi tak paksa. Pertama, ayah peran terbesar. Yang kedua harus berjamaah, bapak sama ibu. Yang ketiga dicermati anaknya. Yang keempat jadi orang tua yang tangguh. Ayah itu peran terbesar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu. Sing duwe keluarga siapa? Bapak. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah bapak di surat Al-Balad, wa walidin wa ma walad. Dan demi pertalian bapak dengan anaknya. Luar biasa itu Bapak. Ayat itu satu ayat Allah yang berjalan di atas permukaan bumi. Dimana perannya itu sangat-sangat besar. Ketika ada orang yang mengatakan, ibu di rumah didik anak, iya betul. Ibu bisa didik anak, yang didik siapa? Ayah. Karena tanggung jawab ayah itu suami itu terhadap istri. Seorang istri, sebuah keluarga yang paling nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah ayah. Bagaimana qawwamahnya? Separuh itu menafkahi, separuh yang lainnya. Jadi aspek menafkahi ini yang memiliki 50% dari mengapa seorang istri itu harus taat pada suami. Ada hal-hal yang maksimal mubah. Contohnya mubah. Mau piknik, Pak udah dari latihan itu, nah kayak gitu tuh nggak usah disebutkan. Yang penting tekan bumi. Milih jalan itu tuh sudah itu ya, jadi biar energi itu tidak terlalu terforce untuk hal-hal yang sifatnya kayak gitu. Ya. Jaga keluargamu dari mana? Dari api neraka. Kok enggak kemudian jagalah keluargamu agar masuk surga itu Bapak? Kenapa? Karena kalau sudah terjaga dari api neraka ini mesti masuk surga. Ini kalau terjaga untuk masuk surga belum tentu selamat dari neraka. Mampir dulu Pak, betul. Iya, maka Bapak Ibu, tolong kalau punya visi, punya cita-cita itu jangan minimalis. Yang penting mlebu surga, jajar mampir neraka rasanya. Jangan Ibu Bapak. Manusia itu kan masuk surga dengan 3 cara. 1 tanpa azab, tanpa hisab, jalan tol, plus 70.000 orang. Yang masing-masing satu dari 70.000 orang itu ada 70.000 orang lagi pun dibengke, 70.000. Terus entek di masa para sahabat dan para nabi. Saya bayangin ini gitu piye gitu, tapi saya nggak akan pernah putus asa untuk itu. Saya minta kepada Allah, ya Allah masukkan saya kepada golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kedua, masuk langsung. Tetap kenapa? Karena jujur Ibu Bapak, dosanya saya mau, ini pahalanya saya mau sikil. Jadi kan susuk namanya. Yang satu itu ternyata kita setelah sholat mendoakan anak kita, moga-moga anak kita jadi anak salihah gitu. Tidak ada yang tahu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dia itu jebulan nih, itu yang menjadi susuknya dosa tadi itu. Semuanya habis. Entek saka ngrasani, entek saka nonton sing ora ditonton, sing kudune ora ditonton. Entek le sambar. Wow,
dan menaik di sana. Nah, yang ketiga masuk surga neng mampir. Karena apa? Rugi. Dosanya 1001, pahalanya 1000, kan 31 tau? Ini kudune lunas dulu. Cemplungin rokok. Ya, ayo bersih saya. Peget kok. Nah, kayak gitu. Kon akon atas. Oke. Jan. Loh. Maka wajib itu maka seorang ayah wajib soleh. Wa amal jidaru fakana liwalama ini yatima ini tilmadi nanti wakana tahtukan misalahuma wakana perhatikan Bapak wakana abuhuma sorry yang disebut abu bapak bukan ibu. Nek ngono aku tak dadi sak topenake dhewe dadi ibu orang ngono. Maksudnya enggak begitu. Iya, enggak begitu. Tapi ini menegaskan ketika dapat seorang ayah yang saleh itu dia bisa mendidik anak, bisa mendidik istrinya dengan baik. Juga bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Dan itu Bapak Ibu, terjaganya harta warisan itu bukan ayah langsung loh Ibu Bapak. Tapi itu keturunan di bawahnya. Jadi simbahnya sampai ke-7 ini jadi orang yang baik, ternyata itu nurun tekan keturunan ke-7. Makanya Bapak kalau kita berbuat baik, ketika kita tidak dapat balasan langsung, itu anak cucu kita yang dapat. Gak ada yang sia-sia lah pokoknya. Saya tuh punya prinsip al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Kalau wis ora ono eleke berbuat apik lah pokoknya. Ya, meskipun apa? Meskipun tangganya itu menciderai kita, meskipun tangga kita mencela kita, nikmati saja. Tah dia investasi pahala untuk kita toh. Betul toh? Iya. Makanya ayo terus no, ngonek-ngonek aku tak rungokke, sok tembel-mbulene ning akhirat rasakno. Nah, tujuan akhir di dunia kata niku apa? Sering berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi itu Ibu Bapak. Pertama perhatikan Ibu Bapak, anugerahkan kepada kami pasangan. Berarti didik anak diawali dari pasangan. Ngaji bareng, menghafal Al-Quran bareng. Maka cek dulu Bapak. Tadi pagi ada yang sudah dikira pagi? Ada yang sudah sedekah? Ada yang sudah membaca Al-Quran? Saya sudah semuanya. Bangun subuh itu pulang dari subuh, atau kalau mau berangkat subuh saya mesti sedekah dulu. Terus habis dari selesai sholat subuh saya mesti zikir pagi. Satu tujuan itu zikir pagi itu nggak sampai 15 menit atau 20 menit. Karena saking seringnya jadi hafal sendiri Bapak zikir pagi itu. Terus habis itu apa tadi? Baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran 4 halaman. Gitu. Jadi kalau pagi anak-anak bangun ketika mengingatkan, no, baca Quran. Bapak wes kok? Jadi Al-Quran baca sama ini. Emang Bapak udah? Nah, gitu. Sudah. Nah, kayak gitu ya sudah. Tapi repot kalau kemudian no, sholat, no, baca Quran. Bapak sampun, burung. Jualnya lah kayak gini. Iya. Bukan kuantitas loh Pak, Bu. Bukan jumlah hafalnya. Anak saya itu masuk ke juz ke-5 30, 29, 28, 27, juz 1. Saya 1 juz, 2 juz mungkin belum hafal. Tetapi anak saya melihat, oh Bapak Ki menghafal Al-Quran, oh Bapak Ki baca Al-Quran di rumah. Dan baca Al-Quran itu saya biasakan untuk di depan anak-anak saya dan saya perdengarkan. Kenapa? Bukan untuk riak orang anak itu ya ngomong. Biar dia contoh Ibu Bapak, kagem patuladan. Kenapa? Anak-anak itu kan yang disawang itu kan, kita 24 jam kampanye itu. Ya dia itu yang nonton dan nyontoh apa yang dia sawang. Nek kemudian bapaknya misalnya ibunya jumuk barang nganggo sikil berdoanya kayak gitu. Ya ditiru. Kayak gitu. Alah pernah nih
kok le, anakku itu dhewe. Nah, nek ngombe iki nganu linggo. Tapi kan udah pernah juga kayak gitu. Astagfirullah. Nah, itu jadi makanya kalau saya pas minum kemudian berdiri itu anak saya yang kedua itu nyerai layas robbana ahadu minkum qa'iman. Pancen. Ya. Lalu apa? Keturunan kami sebagai apa? Penyenang hati. Senangannya kan di ini ya. Penyejuk mata apa ya? Kadang-kadang ya. Coba gini Bapak, mata kita kan nggak selalu menyala, nggak selalu terbuka. Kalau itu terjemahkan penyejuk mata, itu bukan mata fisik berarti. Kenapa? Karena kita kadang-kadang tidur. Makanya Bapak, meskipun kita tidur, anak kita itu tetap aman dalam perilakunya. Meskipun kita tidak nyanding, kita tetap tenang dengan perilaku anak-anak kita. Yang nentrem kayak itu Ibu Bapak, ketika kita tidak opiak-opiak sholat, bocah itu gage-gage sholat, rasa hilang ini. No, nek kekanggon, nyandang, nek arep metu, tutup auratmu. Itu gak usah diingatkan, sudah otomatis. Itu senang itu Ibu Bapak. Yang putranya putri, larinya putri. No, itu nggak usah, itu jarang, ya. Itu mereka otomatis. Coba tanya, Bi, nuwun sewu ki apa to Bi? Oh, ora ngerti ternyata. Kandhani no, nek kowe lewat ning ngarepe wong sing tuwa, nunduk. Nuwun sewu, ya langkung, ngono kuwi. Tenang. Ngepit di sana itu ada bapak-bapak lewat medun, ngepitnya medun berarti dituntun. Ternyata ada orang tua lewat. Iya, ya enggak harus gitu. Iya. Baik, lalu apa? Jadi pemimpin. Mimpinya siapa? Tidak hanya pemimpin tapi orang yang bertakwa. Tidak hanya pemimpin saja, tapi pimpinan orang-orang yang bertakwa. Nah kalau sudah takwa itu akan diberi hadiah Ibu Bapak. Yang paling sensitif. Nah itu dia, kanan atas kuning. Bayar suku min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya sebentar Ibu Bapak. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu bukan berarti kemudian dapat uang banyak. Tidak gitu, ya. Ada orang yang punya uang banyak tapi habis itu berobat, betul? Iya. Ada orang yang punya uang banyak tapi habis untuk nebus anaknya yang di penjara. Jadi rezeki itu yang tidak disangka-sangka itu, ya segala sesuatunya. Dikasih kesehatan itu rezeki. Bisa bernafas dengan baik itu rezeki. Dapat anak yang salihah itu rezeki. Bayangkan kalau kemudian anaknya getak sama kita. Mau loro di sini. Betul, sakit. Saya 9 bulan di rahim, dibawa kemana-mana. Bapaknya juga ikut merawat ibunya yang sedang hamil. Terus nanti kok gede kok getak kalau bapak ibunya. Itu sakit. Maka ibu bapak pastikan menyiapkan agar anak gak getak itu dari awal. Nah, jangan ngangkat suara di depan orang tua. Ustadzahnya ngomong gitu, saya juga ngomong gitu di rumah. Dok, di depan ustadzah takdim, taati ustadzahmu, jangan pernah ngangkat suara di depan ustadzahmu. Saya bilang gitu. Gurunya anak-anak itu, bapak ibu, itu dulu mahasiswa saya di Kuta. Tapi ketika saya ketemu dengan mereka, di depan anak-anak saya nggak pernah manggil mas sama mbak. Tapi manggilnya ustaz dan ustazah. Kenapa? Agar anak-anak saya itu ngerti kalau bapaknya itu takdim sama gurunya anak-anak. Tujuannya apa? Kalau anak-anak itu tak tahu orang tuanya itu takdim sama gurunya,
dikandani ning sekolah manut. Sekarang kebalikan, anak dieleke gurune, bapakne malah ning sekolahan ngabrak. Nek perlu tempilin. Anak saya lapor kepada saya, Bi, saya dihukum sama ustazah, suruh apa? 23 kali istighfar. Kenapa? Saya tadi sholatnya bercanda. Lu mending 23, bapak tak kasih 100 lu. Ustazahmu itu baik hati cuma 23. Jajal tak ajar. 100 kali itu bapak suruh istighfar karena kamu bercanda saat sholat. Gitu. Nah, akhirnya itu ibu bapak. Nah, ringkasnya ayat itu mengatakan besok ibu bapak, ibunya kangen putranya enggak? Iya kan ya? Bapak-bapak kangen istrinya. Iya. Saya kalau istri saya pergi itu kan sebentar aja gitu. Mulai jam 3 nanti. Sama itu kan kalau saya pergi mas mulai jam berapa gitu. Kok sikit tau pikir lagi bergawe. Iya. Anak saya juga kalau pergi ya gitu, pulangnya jam berapa gitu. Oh ternyata ya kangen meskipun cuma berangkat kerja. Lah besok ibu bapak di surga. Itu kayak gitu juga. Saya dulu punya istri, saya itu punya anak. Kemana? Dicari di surga. Anakku nanti, anaknya juga nyari bapak mana. Makanya ibu bapak, ini hadiah yang luar biasa. Akan dipertemukan di surga. Bapak, ibu, anak. Allah menyiapkan satu kotak tersendiri untuk reuni nanti di surga. Jadi kerinduan orang tua kepada anak-anak itu oleh Allah nanti dilayani di surga. Tenang saja ibu bapak. Kan paling-paling cuma 60-70 lah kita di dunia. Itu kalau iya. Ada orang yang tanya, wanita yang tanya pada seorang ustaz, masa saya harus taat pada suami? Sampai kapan saya harus taat pada suami? Ya sampai mati. Loh kok lama? Ya kalau matinya besok kan cuma sebentar. Siapa yang jamin? Nah itu kalau di teman-teman dosen itu saya itu ingin Vanessa Angel itu. Saya terus jadi, aku ini ngopo toh sak jamin dari dosen tak gayu ki opo toh gitu, masya Allah. Ternyata beliau memberi pelajaran pada banyak orang itu. Yang kedua berjamaah ibu bapak. Betul bahwa ummahat itu, ibu itu madrasatul ula. Iya benar, karena madrasah itu kan didik pertama kali. Saya lihat anak saya itu lahir itu pintar ya ibu bapak ya, langsung nenek itu pintar bisa toh. Tak tonton kayak gini tuh, utak. Nyari-nyarinya ibunya loh, kok iso ya? Orang diajari loh, itu yang merem badan. Saya tuh lihat benar, masya Allah, begitu. Karunia Allah dan tarbiyah Allah, pelajaran Allah pada kita itu seperti itu. Pada ibunya anak-anak itu. Tapi ibu bapak didik anak itu jangan berdua, jangan cuma satu. Contohnya gini, ibunya menyampaikan nasihat, lalu kemudian anaknya mengatakan gini, oh bapak aja boleh kok. Kadang kebalik, Dok, jangan seperti itu. Itu sama Umi boleh. Nah ini kan repot. Sing dino terus siapa? Maka ibu bapak komunikasi harus terbangun antara bapak dan ibu. Jadi kalau mendidik anak, bapak dan ibu harus banyak rebukan, bermusyawarah. Pak, anak tak sekolah kene iki yo. Ngene wae Bu. Sesuk anak arep apa yo? Yo sini wae biasane ngene. Sesuk ibu ngene yo, bapak tak ngene. Nah kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu, anak gak bingung, aku sakjane sing bingung sapa to, bapak apa ibu to, kayak gitu. Maka dalam rembukannya itu, dalam komunikasi harus sepaham dan sepakat. Bukan hanya sepaham saja, tapi sepakat. Sepakat itu ya, nek anak kita itu mau kita bawa ke sono, ya harus sama-sama ke sono gitu. Sudah harus sepakat, mufakat. Nah, kayak gitu. Terus ibu bapak, dua hal itu berkenaan dengan suami istri ya. Ketaatan istri pada suami. 4 profesi wanita di dalam Al-Quran. 1 sebagai pribadi, 2 sebagai sosok sosial,
3 sebagai ibu, dan 4 sebagai istri. Itu 4 profesinya wanita. Yang paling ditinggikan oleh Islam adalah sosok istri, bukan ibu. Catat, bukan ibu. Kenapa? Karena kalau tugasnya itu sebagai istri, didik anak itu gampang. Dengan dapat ridho suami, maka didik anak itu akan semakin mudah. Karena Allah juga akan semakin memudahkan. Dan suami yang bagaimana? Yang terakhir itu, yang berakhlak mulia. Manusia yang paling baik itu manusia yang dalam kata Rasulullah, seorang suami yang baik perilakunya kepada istrinya, ya, pada anaknya, yang lembut gitu. Lalu yang ketiga, mencermati anak. Dikenali Pak Bu anaknya, fisiknya terutama agar tetap terjaga. Kalau anak kita makan ini nanti akan sakit ini. Kalau anak makan ini maka akan efeknya ini. Nah itu dikenali sehingga bisa mengarahkan dia itu jajannya apa. Jangan apa-apa dibiarkan. Godaan anak itu kan jajan. Maka Islam mengajarkan memberikan harta itu kalau sudah balik. Sama dengan handphone. Handphone itu bentuk harta. Maka diamanahkannya kalau sudah balik. Sehingga kalau balita STK jangan diamanahi. Tapi itu problematika kita sekarang. Kenapa? Kelas 1 konsum. Iya kan? Iya. Ya, semoga Allah memudahkan kita semua menjaga anak-anak kita dari gadget ya. Karena contohnya kalau contoh nanti daripada jauh anak saya saja. Tiap kali anak saya pergi ke rumah saudaranya, lalu dia nonton TV, mulai dari error. Jadi nggak beres. Dari sisi apa? Emosinya. Sejak kapan? Sejak dia usia 6 dan 7 tahun. Dan itu polanya saya amati. Yang terakhir usianya Mei 20 bulan. Kira-kira 20 bulan. Itu yang dari gemuk HP itu kan ahli banget itu. 20 bulan Bapak. Karena kadang-kadang kita mengalami satu keadaan darurat. Kadang-kadang seperti itu, lalu anaknya itu kepegang HP, turun ke sana sini. Yang kita tonton YouTube. YouTube pun itu terarah pada orang yang berjoget, nari, mengumbar aurat dan seterusnya. Nah, sebisa mungkin kita jauhkan dari itu, karena itu akan mempengaruhi emosi anak kita. Kayak anak saya yang pertama itu saya sekolahkan di sekolah Islami. Mulai itu ini, cek. Nah, bagi nopo? Kok jatil karo dandutan? Itu loh, temanmu ngapa? Ya itu kayak gitu itu. Tak tanya, temanmu punya TV? Iya, tuh nontonnya itu gitu dan astagfirullah. Di rumah kita jaga gak punya TV. Sampai sama mbaknya itu diberikan TV Pak Bu. Dikiranya saya itu gak mampu beli TV. Mesti sana. Ya enggak apa-apa Bu, kalau kesini aja enggak apa-apa. Ya dibelikan TV dan kami terima. Ini jadi mudah. Tapi dia bergaul dengan anak-anak yang nonton TV, yang ditonton gak terkontrol, yang ke bawah. Itu pun sudah dijaga di rumah. Dengan gitu. Di rumah saya gak ada TV Pak. Iya tapi punya laptop Pak. Iya juga. Tapi kan kalau TV itu kan kita gak bisa kontrol iklannya itu loh Bapak Ibu. Tak tontonkan kartun itu pernah ya nonton film itu ternyata iklannya iklan sabun ya. Nah, kaget saya. Tontonannya udah Ipin, tapi iklannya iklan sabun, iklan sampo. Ya kan nggak mungkin iklan sampo nggak ada wanitanya. Masa iklan sampo nggak ada mempertunjukkan kayak gini. Lah mau iklan ban aja ada wanitanya, oh betul ya. Iklan oli ada wanitanya nggak? Ada. Iklan peci? Ada. Di Serrano Gel. Astagfirullah. Lalu jadi orang tua tangguh. Nah yang ini Bapak slide ini nanti dibahasnya satu pertemuan penuh. Yang itu kalau saya bahasnya, makanya tak tulis poin-poinnya saja.
Nah, yang satu pertemuan nanti kalau besok ada acara lagi mungkin ya bisa tete pesan sama materinya ini gitu. Itu karakteristiknya orang datang gitu. Ikhlas, ilmu, itu bekal sebetulnya Bapak, bekal didik itu. Ikhlas, kalau ikhlas Allah akan mudahkan. Wes toh dijamin. Yang ikhlas ya. Ilmu itu ilmu mendidik anak, ilmu agama, kasih sayang seperti Rasulullah memiliki kasih sayang kepada para sahabat dan para cucunya, anaknya. Sabar ibu bapak, sabar itu nggak mengeluh, ngampet, dan nggak usah banting lawang sama banting gelas. Banting lawang lah paling gampang. Menghadapi anak itu memang kalau pas dia gini-gini, anak kita membawa gelas pecah, kan cukup toh? Kenapa nak? Gelasnya pecah. Oh ya sudah. Diam dulu ya, Bapak ambilkan sapu, dibersihkan dulu. Masih banyak gelas, nanti ambil yang lainnya. Gak sengaja kan, besok lagi hati-hati ya. Selesai toh? Sudah. Rompian. Nah, apa? Gelasnya pecah. Oke, dia tuh nggak gelas raiso, nggak gelas dia orang no. Dia pecah-pecah ini kayak dulu itu kan nggak cuma iki. Siapa kau ini joli gue? Ini orang buat gawe pecah-pecahnya gelas. Terus nyocok ya, kita cocok sih kalau mana ya lorong udah nester dari ikutan perlakan sopas, sih suwe, saat jadi dia minta kompon itu, wes rampung itu dah selesai. Nih ikutannya jadi panjang, lah anak, jadi kemudian oh nek macamnya gelas ini di seneni toh. Aku tak rasa jumbo gelas wae nek ngono. Soalnya nek jumbo gelas, aku mau diseneni. Gitu Bu, Pak. Jadi weden gonjajal sesuatu itu jadi takut. Mergo apa? Ketika salah dimarahi. Bro. Teladan Pak, Bu. Jadi teladan itu memang susah. Tapi harus dibiasakan ya. Makanya untuk mensolehkan anak berarti intinya solehkan. Iya, orang tua. Tangeh lamun, tidak mungkin. Masa anak kita pengen soleh, tapi kita berdiri di belakang terus. Kita nggak menteladani mereka. Jadi keluarga itu ya kayak Ibrahim dengan Ismail. Jangan kayak Ikrimah dan Abu Jahal. Jangan berpikir siapa pola anak Ikrimah jadi sahabat, ini bapaknya Abu Jahal. Ya jangan. Katanya mau masuk surga sekeluarga. Adil itu gak harus sama ibu bapak, punya anak dua, kelasnya berbeda, kok dikelola lambi podo, itu rasa begitu. Kan gitu. Sesuai kebutuhannya ya. Sama dengan pendidikan juga. Kok bapak kok mau negur saya, sementara adik gak ditegur, usiamu piro no? Kita kan gitu. Mbak itu lebih tinggi usianya, lebih tua, pahalanya lebih banyak. Harusnya begini. Pemaaf itu gandeng sama sabar itu tadi ya. Jadi kalau anaknya berbuat salah, cepat ngampurani. Ya. Sama suami istri juga kayak gitu ya, bapak ya. Nek Israel ngampur, saking mangkelnya ya nanti dijanji. Saya jodaan Pak, Bu, ini kalau dino. Jajal nek betah kalau jam wes kusinan. Iya kan? Pak, wanita itu ngambek. Marahnya itu 10 menit. Yang 3 jam itu ngambek. Paham enggak? Wanita itu marahnya itu 10 menit, Pak. Yang 3 jamnya itu ngambek. Makanya kalau ada wanita marah, itu didekati dipeluk. Sentuh kepalanya. Apa tadi? Wah itu nanti ini tahu ini. Iya. Itu tahu dia tidak apa-apa. Kemudian berkorban waktu, pikiran, tenaga, harta. Pak, Bu, suatu malam itu jam 10:30 itu saya baru ingat harus mencarikan soda kue untuk anak saya. Itu jam 10 malam. Kesana ke sini cari toko 24 jam, akhirnya dapatnya di shopping Giwangan, pasar Giwangan itu. Ada toko yang jam 10:30 masih buka. Untuk apa? Praktikum anak saya sekolah paginya. Sana saudara di lain waktu anak saya diminta untuk bawa
godhong telo sing kaya tangan jeprak niku apa? Ya sing gini, ya singkong apa ya? Untuk belajar di sekolah, belajar tentang daun. Saya ada status di rumah nggak ada yang punya, di kampung nggak ada yang punya. Ternyata ada yang punya tapi jauh. Wes nggak apa-apa, digosenke, dipetik 5 atau 3 itu, kemudian digosenke. Tapi gosenke karo regane godhong, kalah lek gosenke. Karena gosenkenya hampir 20.000. Digocek wes ahene. Kemarin dapat cerita ada wali yang orang tua yang sampai nabung untuk menyekolahkan anaknya jauh-jauh hari sebelumnya, masya Allah. Jadi, nek sudah dalam usia sudah punya anak kayak gini Pak Bu, itu tuh dikurangi keinginan duniawinya, sing kira-kira nggak perlu, fokuskan saja pada investasi ke anak. Itu asuransi syariat yang paling berkah itu. Kalau semua harta kita itu sebagian besarnya itu kita investasikan ke anak-anak kita dengan dibiayai sekolah dan diberikan fasilitas untuk itu. Waktu, pikiran, tenaga, harta. Insya Allah jariah Pak Bu dengan seperti itu. Maka saya ngajarkan, pernah saya pesan sama orang tua di Kutab sana, karena saya ketua komitenya. Bulanan itu kan selalu berulang ya. Karena kan saya dulu di Kutab masuk sudah tanda tangan ikrar akan membayar SPP tidak lebih dari tanggal 10. Maka kalau lebih dari tanggal 10 saya dosa. Sementara saya punya uangnya. Berarti kan menyalahi akad itu. Menyalahi akad berarti dosa kan? Iya. Nah maka setiap tanggal 1 saat saya menerima gaji dari kantor, gaji saya 4.200.000. Alah tuh jangan lihat ya no. Iya sih. Tapi itu langsung saya alokasikan untuk SPP anak saya. Kenapa? Dengan saya mengalokasikan itu SPP untuk anak saya, berarti saya berinfak, saya bersedekah, dan dengan cara itu Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi gini Ibu Bapak, sedekah itu jangan di akhir bulan, tadi duit sisa. Ya. Tapi dialokasikan di awal bulan sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Nanti di bulan yang kita lalui itu Allah akan mudahkan itu untuk mendapat rezeki gantinya. Betul. Saya ada orang datang ke rumah, di dompet itu hanya ada 120.000. Wes kalau gitu ada orang minta sumbangan, ya tak keluarkan 100.000-nya. 2-3 hari setelah itu dapat 600.000. Bisa ya, saya sudah nggak tahu itu Pak. Suatu ketika hati saya bunga. Pak Ikhlasul ada honor ini dari universitas. Hati saya bunga karena dapat uang Pak Bu. Artinya ada kecenderungan hati saya terhadap dunia. Belum sampai Pak Bu, uang itu saya nikmati, dilapori dari rumah. Mas, kompor listrik rusak. Bergada nih kompor, esok metu saka omah sepatuku nang ndi hilang. Jadi Allah menghukum saya gara-gara apa? Gara-gara saya merasa bunga, hati saya itu cenderung kepada dunia. Balasannya kayak gitu. Dan itu belum saya nikmati Pak. Oh kalau kayak gitu ya hati-hati betul gitu saya sama harta. Nah sekarang, karena Ibu Bapak tidak bisa mendidik secara penuh, maka kita mitrai sekolah. Ada. Itu tak urutkan dari yang paling nggak penting ke yang paling penting Ibu Bapak. Materi pelajaran itu penting, tapi lebih penting metode atau cara ngajarnya. Metode yang sama, materi yang sama, kalau cara ngajarnya beda, kan hasilnya beda. Betul ya? Ya. Sekarang metode kan teknis, caranya lemulan. Tapi Pak Bu, ada yang lebih penting dari itu. Rohnya guru. Jadi guru itu lebih penting daripada Pak Bu yang saya hormati dan saya banggakan. Nyuwun ngapunten, nuwun sewu. Guru itu bukan guru yang pakai seragam ke sekolah. Tapi guru itu adalah orang tua.
Kita seringnya masyarakat berpikir, oh dia kerjanya apa? Guru. Kenapa? Karena dia berangkat ke sekolah ngajar, sektor. Nah, apa orang tua itu bukan guru? Bukankah guru itu yang pertama kali yang mendidik anaknya itu orang tua? Maka ketika kita belajar tentang caranya mengajar, tentang cara-cara guru mengajar, ya itulah cara pelajaran untuk orang tua juga. Ruhnya apa? Hatinya. Allah mengatakan tidak akan pernah Allah merubah kondisi suatu kaum la yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mengatakan anfus itu apa? Bukan jasad loh ya. Anfus itu dari kata-kata nafas, nufus. Nufus itu sinonimnya jiwa. Ini benda. Benda itu kalau diberikan ruh kan hidup. Terus kemudian jadilah jiwa. Itu ya paham ya Bapak ya. Jadi beda ruh dan jiwa itu. Ruh itu yang ditiupkan Allah ke dalam anak kita di Garbol di sini, lalu kemudian menjadi ada nyawanya, ada jiwanya. Maka sering kita mendengar pengajian tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Nah, pusat organ tubuhnya ada di dada atau jantung. Maka Pak Bu, kalau kita sambat sing dicekel ndi? Loh, jan kan kayak gitu. Atau lega, alhamdulillah. Dada nih. Enggak kemudian, wah jan bocah ini. Kenapa? Ini hati, hatinya lever. Beda. Lever bukan di sini tapi di sini. Long itu nih dada, maka Rasulullah mengatakan kalau kamu mau berbuat, kok kemudian deg-degan, itu berarti dosa. Ada dua indikatornya, satu gelisah, yang kedua malu kalau diketahui orang lain. Makanya Pak Bu, kita nggak malu punya HP ditonton istrinya atau ditonton suaminya. Mas chat sama siapa saja Mas, tonton HP-nya, di scroll, periksa. Saya kalau dikatakan kayak gitu, ya ini tontonan. Ya ini kok ada wanita. Lah iya mahasiswi saya, nggak boleh kan catat sama mahasiswi saya, ya umat loh. Oh gitu. Lah ini kok ada wanita lagi, ibu-ibu lagi. Lah iya, saya itu ngajari guru ya ini. Kan guru kan ada PTG gitu, program profesi guru itu. Nah itu kadang-kadang konsultasi. Nah itu Bapak, kombinasi ketiga tadi itu ada mewujudkan dalam satu lingkungan yang baik. Maka Pak Bu kalau pilih tempat lingkungan untuk anak-anak kita itu pilih yang baik. Kita ngajari anak kita kata yang baik satu kata, keluar rumah itu dia dapat 10 kata nanti. Nah 10 kata itu baik atau enggak? Nah kalau baik ya alhamdulillah, kalau enggak dandani itu lama banget. Betul. Mulai-mulai anak ini soh mau jadi. Loh, itu dapat dari mana? Itu temannya mengatakan kayak gitu. Harus menjelaskan panjang lebar bahwa itu kata-kata yang tidak bagus. Rampung. Gak sadar deh. Alhamdulillah Bapak, itu sedikit dari saya untuk saling berbagi. Sebetulnya mendidik anak itu seperti apa, bahwa itu menjadi tugas kita, kewajiban kita, dan itu bentuk salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya rumah tahfidz dia anak balita, berarti akan disiapkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak Ibu bangun rumah itu dari mana? Dari fondasi. Ketok enggak fondasi itu? Enggak. Bapak mertua saya bangun rumah saya. Loh, bapak mertuanya? Iya, bapak mertua saya itu enggak lulus SD, tapi dari tukang kayu, tukang batu. Saya bersyukur menikah dengan istri saya sekarang. Kenapa? Bangun rumahnya dari orang mandiri. Mertua saya itu jual sayur, jual pisang. Mertua saya itu jual sayur di pasar. Nah, itu kalau ngedur itu sampai tanahnya yang paling keras. Tuku
waktu hitam sare dirit bae entar. Dirit bae tukang ngopiak. Kok waktu ini kok boros to ya. Terus saya tengok lokasi pembangunan rumah. Oh, lali ngeduk sak ngono, lha maksud pondasi kok habis segini. Pondasi rumah, Pak. Oh. Tonton itu pondasi itu hampir segini. Biasanya kalau pondasi itu kan segini. Ya berapa sih, setengah meter apa ya? Itu tuh saya mau masuk itu. Tadi mak brusuk itu batu. Udah pantas makannya boros. Ternyata buat pondasi itu lama, butuh tenaga yang banyak, berat. Tapi kalau pondasinya bagus, rumah ke atasnya itu kuat. Dan itu hasilnya kan nggak kelihatan itu pondasi, karena di dalam. Bapak Ibu, didik anak itu butuh pondasi. Nah pondasinya itu nek urung kebacut rapopo. Sik, ukurannya salah. Nah, kalau sudah terlanjur nek wis kebacut pun kedadian ya enggak apa-apa. Kita mulainya dari sekarang. Dari setelah anak kita sudah lahir usia sekian dan sekian. Karena mestinya didik anak itu sejak itu tadi. Pertama sejak menyiapkan pasangan. Makanya saya menyiapkan pasangan itu benar-benar. Karena saya menikah itu dalam waktu 3 hari Pak. Hari Sabtu istri saya ditodong, beri jawaban malam ini. Hari Minggu saya gantian ditodong, beri jawaban hari Ahad ini. Hari Senin baru ada jawaban. Juga saya menikah 3 hari. Seminggu baru ini lamaran. 2 minggu habis itu menikah. Jadi ringkas Pak. Habis itu pacaran. Nikmat kan luar biasa Pak. Betul. Saya waktu habis akad kemudian konsalaman itu tak demok tangan ini. Wah kok yang mulu-mulu budane. Dan masya Allah mampiar itu plong rasanya itu. Bagi terus rangkulan, boncengan kayak gitu. Kata biyen-biyen gitu. Nikahnya maksudnya. Ya nikahnya ya. Itu kemudian disiapkan sejak di dalam kandungan ibu bapak. Nanti kalau mau promil lagi ya, siapkan ya ibu bapak ya. Yang putranya masih 1, silakan nambah. Yang 2 ya monggo. Yang 3 silakan lagi. 4 monggo kalau mau. Tadi saya diabadi sama istri saya bendera putih dulu telus sithik. Ya waduh nih kesel ya. Nah itu dari sini, dari sejak mengandung disiapkan betul-betul. Terutama bapak kalau istrinya mengandung silahkan corok gampangannya itu dimanja sakole lah gitu. Tapi juga jangan terus ya ibu juga terus mumpung gitu ya, mumpung saya hamil kayak gitu. Itu ya ngerti ngerti lah gitu. Nah kemudian anak-anak lain dari sejak awal juga disiapkan. Nah menyiapkan anak-anak inilah ibu bapak masa yang tidak akan pernah terulang untuk 2 kali. Apa ya mungkin kemudian anak kita sudah besar bayi yo tak siapin kowe tidak bisa. Please ibu bapak mohon dari sejak sekarang bisa disiapkan bersamai Ustaz Afif dan Ustazah Latifah nanti ya. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Monggo jika ada hal-hal yang disampaikan mohon maaf. Saya ini hanya remah-remahan roti yang baru belajar. Anak saya baru 3, mungkin ibu bapak anaknya lebih banyak dan lebih sepuh daripada saya. Tidak teratur saya nanti buat. Nggih Pak, nyuwun ngapunten. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta di tempat yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Rabbi ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rasa syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Rabb yang telah mengumpulkan kami di majelis ini. Kami mohon majelis ini menjadi satu wasilah bagi kami untuk semakin baik mendidik anak-anak kami. Kami mohon berkahi
kami dalam mendidik anak-anak kami, ridhoi kami sebagai orang tua. Ya Rabbi, Ya Rahman, rasa syukur kami panjatkan kepada Engkau yang telah sampai detik ini memberikan berbagai rezeki kepada kami untuk mendidik anak-anak kami. Ya Rabbi, Ya Rahman, ampuni kami ya Rabb sebagai seorang suami yang ketika dulu saat istri kami hamil, kami belum bisa memuliakan istri dan menyayangi istri. Ampuni kami sebagai istri ya Rabb ketika kami durhaka kepada para suami kami, ketika kami membantah suami kami, dan ketika kami mengangkat suara kepada suami kami. Ampuni kami sebagai seorang suami ketika dulu kami pernah mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada istri, ketika kami tidak penuh sayang kepada istri. Dan kami sebagai orang tua, ampuni kami ya Rabb kalau kami mempunyai hutang-hutang pengasuhan kepada anak-anak kami belum maksimal saat mendidik anak-anak kami. Ampuni kami dan berikan kami hidayah untuk senantiasa mendidik anak-anak kami, sebagaimana kami mempersiapkan diri kami semua untuk reuni, untuk berkumpul di surga-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Rabb. Karuniakan pasangan kami menjadi pasangan yang baik, istri kami, suami kami menjadi pasangan yang menyejukkan, menjadi tempat pulang kami ketika kami dari luar pulang ke rumah dan menyejukkan hati kami. Bukan menjadi satu tempat yang tidak merasani, bukan menjadi suatu tempat yang panas, tetapi menjadi tempat yang adem bagi kami ketika di rumah. Karuniakan kepada kami ya Rabb anak-anak kami yang menyejukkan hati kami, yang menenangkan kami. Tentu itu semua dari ridho dari Engkau ya Rabb. Ya Rabbi, mohon ampun ya Rabb ketika kami selama hidup kami masih memiliki hal-hal yang tidak kami tunaikan untuk anak-anak kami, padahal itu merupakan hak-hak yang mereka harus terima. Mohon kelak kami diluangkan untuk memberikannya kepada mereka dengan perantara apapun yang Kau berikan kepada kami. Ya Rabbi, jadikan anak-anak kami pemimpin di masyarakat kami, pemimpin orang-orang yang bertakwa, dan kelak akan menggandeng kami menuju ke surga, sementara kami tidak cukup amal untuk itu ya Rabb. Ya Rabbi, Ya Rahman, kami mohon kepada Engkau ya Rabb, pertemukanlah kami besok di surga, sehingga kebersamaan di dunia ini mulia, kebersamaan di surga pun juga mulia. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Rabb, kabulkan permohonan kami, Engkau Maha mendengar kami ya Rabb. Bahkan Engkau membaca hati kami, bahkan Engkau mendengar apa yang terbesit dalam hati kami. Innaka antas sami'un alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, mulai hari ini kami bertobat kepada Engkau ya Rabb atas segala dosa-dosa kami yang ternyata itu memberikan efek pada pendidikan anak-anak kami. Kami bertobat dari segala maksiat ya Rabb yang ternyata itu memberikan efek yang kurang baik bagi keluarga kami. Terimalah taubat kami ya Rabb. Kami istighfar kepada Engkau ya Rabb, dan mohon kami terima taubat kami. Semoga Engkau mengabulkan permohonan kami ya Rabb. Semoga Engkau istiqomahkan kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya, memberikan kekuatan bagi kita semuanya untuk terus istiqomah dalam jalan ini. Amin Allahumma amin. Sebelum kita akhiri, saya kembalikan dulu berarti ke pembawa acara untuk kemudian melanjutkan acaranya. Dari saya banyak khilaf, mohon maaf. Selaku moderator, tidak lain tidak bukan kita belajar bersama-sama. Sungguh luar biasa pada kesempatan hari ini Bapak Ibu telah meluangkan waktu setengah hari ini yang rumahnya jauh, luar biasa sekali. Tidak hanya waktu dan kemudian tenaga apapun diikhtiarkan untuk anak yang ini. Semoga Allah membalas dengan yang lebih dan lebih dan lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.